Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali akan bersantap dari firman Tuhan untuk menjadi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita di dalam kebaktian kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Begini bunyinya. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian bunyinya. Merupakan sifat manusia. Dia selalu mengingat apa yang baik yang dia lakukan kepada orang lain. Tetapi dia sangat mudah melupakan yang tidak baik, bahkan yang jahat yang dia lakukan kepada orang lain. Sebaliknya, manusia mudah melupakan yang baik yang dilakukan orang lain kepadanya, tetapi selalu mengingat
hal-hal yang tidak baik yang dilakukan orang lain kepadanya. Itulah yang membuat manusia itu sering dirasuki oleh dendam, dirasuki oleh jiwa tiada pengampunan. Dan itu yang sering merusak hidup manusia dan hubungannya dengan sesama. Untuk itulah saudara-saudaraku, secara khusus melalui firman ini Tuhan berseru kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Janganlah ada dendam di dalam dirimu. Hiduplah tanpa dendam. Hidup tanpa dendam itu berarti kita harus hidup di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Itu hanya mungkin kalau Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita. Itu hanya mungkin kalau Yesus itu menjadi kehidupan kita. Dan itu akan terjadi apabila kita menghidupi firman-Nya. Untuk itulah yang pertama diserukan di dalam firman ini. Lupakanlah keburukan sesamamu. Ingat dan kedepankan kebaikannya. Saudara-saudaraku, Saul dan Yonatan mati di dalam peperangan melawan orang Filistin. Berbagai ragam tanggapan bangsa itu. Ada yang gembira, ada juga yang bersedih. Tetapi Daud sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya kepada Allah, dia menangis. Bahkan dia meratapi kematian Saul dan Yonatan. Dan dia bukan hanya meratap, dia mengubah nyanyian ratapan. Dan harus kita tahu, nyanyian ratapan yang digubah Daud itu khusus untuk kematian Saul dan Yonatan itu bukan muncul dari jiwa seni. Itu bukan buah roh sastra. Tetapi nyanyian ratapan itu adalah gubahan dari jiwa, hati yang dikuasai oleh kasih. Itu adalah gubahan dari kehidupan yang tiada dendam. Oleh sebab itu, kalau kita mau memahami nyanyian ratapan ini, kita harus memahami itu dengan kekuatan kasih dan hidup tanpa dendam. Jelas dikatakan di dalam nyanyian ratapan ini, bagaimana pengungkapan Daud mengenai kebaikan-kebaikan, karya-karya dari Saul itu. Semua kita tahu bagaimana jahatnya Saul kepada Daud. Dengan berbagai cara dia ingin membunuh Daud. Dan bukan hanya keinginan dia melaksanakannya,
dengan perencanaan yang matang, dengan tiba-tiba, dengan menyuruh pengawalnya khusus untuk membunuh Daud. Bahkan dia mengambil Daud menjadi menantunya, juga tujuan untuk membunuh. Luar biasa. Bahkan di dalam 1 Samuel 19, pada waktu Yonatan ingin menghalangi Saul untuk membunuh Daud, dia memberi saran-saran. Dia memberitahukan bahwa tidak ada kesalahan Daud kepada Saul. Akhirnya Saul berjanji di dalam ayat 6 1 Samuel 19 itu. Dia mengatakan, seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Tuhan, mengatakan, demi Tuhan saya berjanji Daud tidak akan dibunuh. Namun janji itu pun dia ingkari. Itu seperti embun yang ditiup angin. Dia tetap dalam niat dan rencana itu akan membunuh Daud, hanya karena Tuhan melindungi Daud, hanya karena Tuhan menyelamatkan Daud. Saul yang seperti itulah kepada dirinya, kepada Daud itu. Dia mengubah niat-niat ratapan. Dan jelas dia perintahkan, supaya diperintahkan kepada Bani Yehuda, supaya mereka mempelajari dan menyanyikannya menjadi nyanyian ratapan. Kenapa Bani Yehuda? Karena selama Saul menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel, suku Yehuda tidak pernah mau tunduk kepada dia. Hanya Daud yang bisa mempersatukan semua bangsa itu. Tetapi Daud memerintahkan Bani Yehuda yang tidak mengakui Saul itu juga harus melakukan, menyanyikan nyanyian ratapan itu. Itu harus menjadi nyanyian ratapan nasional. Itu harus menjadi hari berkabung nasional. Dan dia menyebut Saul itu kepermaian Israel. Dalam bahasa Batak didok hamuliauni Israel. Orang yang melakukan seperti itu kepada dirinya dengan hati yang tulus tanpa dendam, mengatakan Saul kepermaian, kemuliaan bangsa Israel. Dan berulang kali di dalam nyanyian ratapan itu dikatakan bahwa Saul itu adalah pahlawan. Dalam ayat 21, dalam ayat 25, dalam ayat 27. Dengan perkataan lain dia mengatakan bahwa Saul itu adalah pahlawan nasional. Dan itu menjadi sah setelah dia resmi menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bahkan dia nyatakan di dalam nyanyian ratapan itu bahwa Saul adalah orang yang dicintai dan ramah. Bagaimana orang yang selalu mau membunuh dia dikatakan ramah? Tetapi karena dendam telah terkikis dari dirinya, dengan ketulusan hati dia hanya mengingat keramahan Saul. Dan bahkan secara khusus dia menyerukan kepada perempuan-perempuan Israel supaya menangis, meratap untuk Saul. Karena Saul, kata Daud, mengangkat derajat mereka sebagai perempuan di tengah-tengah bangsa itu.
Dan bahkan sampai Daud mengutuki pegunungan Gilboa. Karena di sanalah Saul dan Yonatan mati terbunuh. Biarlah Gilboa tetap dikenang menjadi tempat kematian, bukan tempat kehidupan. Semua ungkapan itu, saudara-saudaraku, hanya bisa muncul dari kehidupan yang tanpa dendam, yang tiada dendam. Sebenarnya dari ukuran manusia, pantas Daud benci dan dendam kepada Saul. Tetapi kepatutan dalam hidup manusia itu tidak ada lagi di dalam kehidupan Daud karena imannya kepada Allah. Dengan jalan ratapan yang seperti itulah kita disapa oleh Tuhan saat ini. Supaya kita menghidupi hidup tanpa dendam. Di dalam menghidupi kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang rela datang ke dunia ini menjadi manusia, rela menderita dan rela mati untuk membunuh dosa kita, untuk membunuh sifat dendam dari diri manusia. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berjuang menghidupi firman Tuhan. Supaya dendam itu sirna dalam hidup kita. Di dalam semua aras kehidupan kita. Pertama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudaraku, sering terjadi dan sangat banyak orang yang ingin mengungkapkan kejelekan pemimpin-pemimpin yang sudah meninggal. Bahkan untuk mengungkapkannya sampai berbuih-buih, berbusa-busa mulutnya, sampai muncrat ludahnya. Seolah-olah tidak ada lagi yang baik dilakukan oleh pemimpin itu. Dan pada waktu yang sama dia tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa tidak ada 1/10 dari yang dilakukan oleh pemimpin itu untuk membangun bangsa ini yang dilakukannya. Tapi mulutnya tertutup kalau untuk mengungkapkan kebaikan. Saudara-saudaraku, itu bukan sikap manusia beradab. Itu bukan sikap manusia beragama. Apalagi sikap orang percaya. Kebaikannya saja. Mereka sudah meninggal. Untuk apa kita kenal? Semua manusia punya kekurangan. Semua. Termasuk yang mengatakan itu. Tapi kenapa dendam tidak bisa hilang? Sehingga kita mengenang kebaikan itu saja. Demikian juga kalau terjadi ganti pemimpin, umpamanya para Pemda. Usaha yang pertama adalah untuk merusak karya-karya pendahulunya, untuk merusak nama baiknya. Padahal itu menunjukkan kekerdilannya. Karena dengan itu nyata bahwa dia tidak yakin akan diterima masyarakat kalau mereka masih mengingat karya dan nama baik pendahulunya. Sehingga dia harus merusak itu dulu supaya dia bisa diterima. Itu kekerdilan jiwa. Memang dendam itu selalu mengerdilkan jiwa kita. Dan apalagi hal itu terjadi di dalam hidup bergereja. Tidak baik, saudara-saudara. Di dalam persekutuan manapun pasti ada perbedaan pendapat. Darah kita ini sama-sama merah. Gigi kita sama-sama putih. Tetapi
pikiran kita berbeda-beda. Silakan berbeda-beda, karena perbedaan itu kalau kita rajut dengan baik akan menumbuhkan hal-hal yang baik. Jangan kalau tidak seiring dengan kita, terus kita benci, kita dendam, kita matikan karirnya. Kita tidak sadar bahwa bukan hanya dia yang kita hancurkan. Dia punya istri, dia punya anak-anak. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan? Ya lihat kebaikannya. Walaupun kita harus melihat juga keburukannya dalam rangka untuk memperbaikinya. Kalau kita pemimpin, kalau sesama kita untuk menasehatinya di setiap aras kehidupan gereja itu, baik di jemaat. Bagaimana kita selalu beribadah kepada Tuhan lipat tangan, tapi kita seperti yang dikatakan bahasa Batak, patak kudu kulit padoan, tidak bisa damai. Di dalam hati kita ada dendam. Jangan pikir ibadahmu dan doamu didengarkan Tuhan. Dan itu juga jangan terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga yang kakak adik nggak bisa bersatu, nggak bisa hidup dalam damai. Karena jangan lupa, kalau dendam itu ada nggak akan bisa, nggak bisa berdamai. Apalagi di dalam keluarga besar kita, apalagi di dalam persoalan-persoalan marga yang sebenarnya tidak ada lagi kaitannya dengan kita. Kalau kita hanya karena takut akan sejarah lama, masih lumayan. Tapi karena dendam kita. Di mana kekristenan kita? Demikian juga di dalam kehidupan hubungan personal dengan setiap orang. Makanya kita perlu menyimak doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita tahu bahwa doa Bapa kami itu terdiri dari 7 permintaan. 3 permintaan yang pertama itu mengenai berhubungan dengan kerajaan Allah, kehidupan kerajaan Allah. 4 permintaan bagian kedua itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pertanyaan, mengapa pengampunan dosa tidak didoakan di dalam satu kelompok dengan permintaan mengenai kerajaan Allah? Kenapa mengenai kehidupan sehari-hari? Tuhan Yesus mau mengajar kita bahwa tidak akan mungkin lagi ada hubungan yang baik, hubungan yang damai bagi sesama manusia kalau hanya mengharapkan, kalau hanya mengandalkan tidak ada kesalahan kita kepada orang lain. Tidak ada kesalahan orang lain kepada kita. Tidak ada kesalahan suami kepada istri, tidak ada kesalahan istri kepada suami, dan seterusnya. Itu pasti ada. Kalau dengan mengharapkan itu, kita mengharapkan hidup yang damai, tidak akan mungkin. Hidup tanpa dendam tidak akan mungkin. Tetapi manusia itu bisa hidup damai apabila di dalam hidup manusia itu ada roh pengampunan. Hanya dengan saling mengampuni, hidup kita bisa tenang, hidup kita bisa damai. Di dalam hubungan kita dengan sesama, di dalam semua aras hubungan kita. Hanya dengan roh pengampunan. Hanya dengan hidup tanpa dendam.
Dan jangan lupa saudara-saudaraku, dendam itu tidak pernah membuahkan kebaikan. Tidak pernah. Dendam itu tidak pernah menjadi berkat. Tetapi dendam itu selalu merusak, selalu menghancurkan diri kita, merusak hubungan kita, merusak rumah tangga kita dan keluarga kita. Itu sebabnya Tuhan bersuruh hiduplah tanpa dendam. Dan yang kedua, diserukan di dalam firman ini, buanglah dendam supaya hidupmu damai, supaya hidupmu tenang di setiap aras hubunganmu dengan sesama manusia. Yang pertama dikatakan di dalam firman ini mengenai itu. Apapun masalah dalam hubunganmu, jangan sampai keluar dari internalmu. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, dalam hidup keluarga, rumah tangga, dan seluruh aras kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh firman ini melalui nyanyian ratapan Daud dalam ayat 20 dikatakan, janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Jangan beritakan. Gad dan Askelon itu adalah daerah Filistin. Jangan sampai keluar kepada mereka berita itu. Demikian juga di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apapun masalah dalam bangsa dan negara, kita selesaikan di dalam. Ada orang yang mengadu ke mahkamah internasional untuk membela kelompok tertentu. Dan pembeliannya pun juga tidak masuk akal. Dengan mengatakan tidak ada kesalahannya. Ya bagaimana tidak ada kesalahannya? Jangan hanya pikiranmu itu gunakan. Sampai kau mengadu ke mahkamah internasional. Jadi mau mahkamah internasional mengadili bangsamu dan negaramu. Itu tidak bisa. Seperti yang dikatakan seorang tokoh bangsa kita ini. Bangsa ini bangsa besar. Mampu menyelesaikan masalahnya sesamanya. Kalau ada masalah oleh kelompoknya, dia minta bantuan kepada negara lain. Apa artinya? Tidak ada negara di dunia ini yang mau membantu tanpa imbalan. Dan itu nanti akan memperbudak kamu. Selesaikan di tengah-tengah bangsamu. Jangan sampai karena dendammu, jadi kamu jual bangsa dan negaramu kepada bangsa dan negara lain. Demikian juga di dalam hidup bergereja. Ada orang yang suka mengadakan pers release untuk mengungkapkan keburukan di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Itu tidak akan membuat jadi baik, bahkan membuat makin susah. Jangan. Selesaikan di dalam. Kalau kau pimpinan panggil dalam kasih, bicara. Ada orang yang mengundang media untuk merekam peristiwa yang terjadi di gerejanya. Karena kebetulan ada waktu itu perbantahan. Sehingga disiarkan di televisi di seluruh bangsa ini. Apa maknanya sama kamu? Gak ada.
merusak. Jangan. Selesaikan di dalam secara internal dalam kasih tanpa dendam. Bahkan ada orang yang mengadukan HKBP ke Komnas HAM. Dan ada pula pengurus Komnas HAM yang mengatasnamakan pengurus Komnas HAM. Kita ragu apa itu benar. Memanggil pimpinan HKIP katanya pelanggaran HAM berat. Apa pelanggaran HAM berat di tengah-tengah gereja? Tapi karena ada kita mengadu ke sana. Dan ada yang memihak kita menggunakan kesempatan itu. Tapi itu merusak gereja itu. Ada orang yang rajin memviralkan hal-hal yang tidak perlu supaya semua orang tahu. Hanya supaya dia dipuji-puji orang. Padahal temannya jadi dibenci orang. Sesama temannya pendeta jadi terhina. Untuk apa? Apa gunanya sama kamu? Jangan. Semua selesaikan. Apalagi persoalannya itu adalah persoalan di antara kelompok tertentu. Di antara pimpinan umpamanya. Kenapa harus sampai keluar? Bahkan ke anggota jemaat nggak perlu keluar. Jiwa besar oleh kasih Allah harus melakukan itu. Dan demikian juga dalam hidup berkeluarga. Kalau ada kebetulan perbantahan di antara kakak adik, lapor ke polisi. Lapor ke polisi itu tidak akan membaikkan. Selesaikan. Masa kamu tidak mengerti kamu keluar dari satu perut seorang ibu yang mengasihi kamu? Masa harus ke polisi? Saya tahu polisi itu pelindung, pemelihara keamanan. Tapi masalah keluarga seperti itu. Bahkan ada yang sampai ke pengadilan, mengadukan ibunya ke pengadilan hanya karena masalah warisan. Apa? Dia tidak ingat 9 bulan dia di dalam kandungan ibunya. Masa tega? Karena dendam itu begitu merusak hidup kita. Sedangkan pengadilan sendiri, kalau ada masalah-masalah seperti itu, pasti disarankan pertama berdamai. Pengadilan. Kita nggak bisa berdamai. Tapi kalau umpamanya, kalau tidak dilakukan itu, akan banyak yang hancur hidupnya. Bukan hanya dia seorang diri, bahkan beberapa anggota keluarganya. Tidak ada rasa dendam, hanya supaya semua menerima keadilan. Mengadu ke pengadilan. Saya yakin pengadilan juga akan terpengaruh karena memang di dalam hidup kita hanya untuk mencari kebaikan, bukan karena dendam. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan suami istri umpamanya. Kalau ada pun masalah, bahkan anak-anakmu sendiri tidak bisa tahu. Oleh sebab itu umpamanya kalau suami marah kepada anak-anaknya, di depan anak-anaknya istrinya mengatakan, ya jangan Pak, nanti mereka sakit, jangan begitu dong. Itu nggak bisa. Tahan. Baru setelah kalian berdua nanti, baru bicarakan dengan baik. Jangan sampai ada masalah. Tapi karena dendam jadi anak-anak juga mengetahui. Sampai lempar piring, lempar apa-apa. Dan jangan mengadu kepada orang tua. Itu tidak baik.
Jangan kau bebani lagi orang tuamu dengan pikiran-pikiran itu. Berdamai. Yang suami istri. Berdamai. Karena berdamai yang suami istri itu kan berdampak juga. Berdamai. Yang bersaudara, berkakak adik. Ada suami yang sangat rajin menjelek-jelekkan istrinya, atau katakanlah mengungkapkan kejelekan-kejelekan istrinya, seolah-olah tidak ada lagi kebaikan istrinya. Untuk apa kamu katakan itu kepada orang? Harus bangga kalau istrimu baik, kalau istrimu cemerlang karena kamu. Itu tugasmu dalam firman Tuhan. Ada juga istri yang suka dalam arisan. Oh, suami saya begini-begini. Hanya kejelekannya dikatakan. Masa begitu dendamnya? Padahal dulu waktu pacaran, sayang, I love you. Jangan sampai keluar. Apapun masalah di dalam internal kita di setiap aras. Dan yang kedua, dikatakan di sini buang dendam itu. Karena hanya di dalam dendam itulah terpelihara persahabatan. Sebagaimana Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka hingga mati. Tetap. Bahkan Daud mengatakan di sini, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Bagaimana itu bisa dirasakan kalau hidupnya ada dendam? Pasti ada kekurangan yang terjadi dalam persahabatan mereka. Tapi itu tersisihkan dengan kehidupan tanpa dendam itu. Sehingga mereka hanya menikmati cinta itu. Hanya menikmati kasih itu di dalam hidupnya. Sehingga terbangun persahabatan itu. Persahabatan yang kekal. Itu tidak mungkin kalau di dalam diri kita masih ada dendam. Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan rumah tangga kita. Untuk kebaikan kehidupan kita bergereja. Untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Untuk hidup yang damai dan tenang. Tuhan mengatakan, hidupi Yesus Kristus. Hidupi firman-Nya. Buang dendam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, hidup di dalam firman-Mu, supaya kasih-Mu yang menyala-nyala dalam hidup kami, sehingga tiada dendam dalam hidup kami. Supaya orang yang hidup tanpa dendam menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Demikian juga Bapak, dalam menghadapi COVID-19 ini, Tuhan, kuatkan semua insan bangsa kami ini, supaya jangan ada lagi dendam, supaya benar-benar bersatu padu untuk melawan pandemi ini. Bersatu padu untuk mengikuti semua seruan pemerintah. Bukan waktunya lagi sekarang untuk berdebat, memperdebatkan apa yang harus dilakukan, tapi bersatu melakukan apa yang telah disepakati oleh pemerintah.
Namun pasti itu tidak cukup supaya semua insan mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus menerima pertolongan-Mu, memohon pertolongan-Mu, meminta pertolongan-Mu. Karena hanya Engkau Bapa di dalam kasih karunia-Mu, di dalam pengasihan-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus itu, di dalam kasih-Mu yang tak terukur itu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa menghentikan pandemi ini. Selamatkan gereja-Mu dan sembuhkan. Selamatkan bangsa dan negara kami dan pulihkan. Dan itu supaya menjadi seruan bagi kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau, sehingga kami bisa hidup di dalam damai tanpa dendam. Dengarkan kami Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.